Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel guys. Apa kabar semuanya? How is everything going? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah menayangkan profil legenda AC Milan dan profil pemain AC Milan terbaru, maka di video ini aku akan mencoba kembali memprediksi pertandingan AC Milan. Video ini merupakan video prediksi Rosa Bola yang ketiga ya guys, setelah aku sempat memprediksi pertandingan antara Benevento versus Milan, kemudian Milan versus Juventus. Ya, namanya prediksi, bisa salah, bisa juga benar. Prediksi cuaca aja banyak yang salah, apalagi prediksi bola, ya kan? Oh ya, jika kalian suka dengan video-video Rosa Bola, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kalian akan menjadi yang pertama tahu berita-berita AC Milan di channel bola kesayanganmu ini. Oke guys, setelah melalui perjuangan yang melelahkan dengan mengalahkan Torino lewat adu penalti di Coppa Italia, maka AC Milan kembali melanjutkan misinya untuk mempertahankan puncak klasemen Serie A 2021. Di pekan ke-18, AC Milan akan bertandang ke kandang Cagliari pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 nanti. Di atas kertas, banyak yang beranggapan bahwa ini akan menjadi partai yang mudah bagi AC Milan, apalagi melihat peringkat Cagliari yang hanya berada di peringkat 16. Namun, yang patut diingat, Milan sempat kesulitan menghadapi Genoa dan Parma yang peringkatnya masih di bawah Cagliari. Artinya, pemain Milan harus tetap fokus dan tidak memandang remeh lawan. Prediksi Rosa Bola akan tetap mengunggulkan Milan sebagai pemenang di pertandingan nanti dengan melihat sejumlah fakta dan data. Nah, apa sajakah itu? Ini dia prediksi bola ala prediksi Rosa Bola. Alasan pertama adalah Cagliari berada di tren negatif. Cagliari bisa dikatakan sebagai tim yang memiliki tradisi bermain di Serie A walaupun tidak bisa dikatakan sebagai tim kuat sejauh ini. Terakhir, klub yang terletak di Pulau Sardinia ini meraih Scudetto di tahun 1969 sampai 1970 bersama bintang legendaris mereka Luigi Riva. Di musim lalu, tim ini sempat menjanjikan di awal-awal musim dan mampu berada di papan atas hingga akhir putaran pertama. Namun, mereka gagal mempertahankan konsistensi permainannya dan hanya finish di peringkat 14. Di awal musim ini pun Cagliari sempat bermain baik dan mencatat 3 kali kemenangan. Namun setelah itu, mereka kembali gagal mempertahankan konsistensinya. Selain itu, Cagliari sudah 8 kali berturut-turut gagal menang dan 4 kali kalah beruntun di 4 pertandingan terakhir. Data ini menunjukkan Cagliari belum mampu melepaskan diri dari periode negatifnya. Sebaliknya, AC Milan mampu segera move on dari kekalahan pertamanya di musim ini. 2 kali kemenangan atas Torino telah menunjukkan bahwa mental juara AC Milan telah benar-benar kembali. Bahkan, semua pemain telah menunjukkan kontribusinya secara merata. Kalian tentu masih ingat dong kontribusi Pierre Kalulu dan Tato Rusanu saat Milan mengalahkan Torino di ajang Coppa Italia. Alasan kedua adalah faktor kebugaran pemain. Pemain-pemain AC Milan memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik. AC Milan telah menyelesaikan pertandingannya di Coppa Italia, sementara Cagliari masih harus bertanding di Coppa Italia melawan Atalanta pada Kamis malam. Beberapa pemain inti AC Milan pun juga disimpan, atau tidak bermain penuh di pertandingan Coppa Italia. Lord Ibra hanya bermain 1 babak, kemudian Theo Hernandez dan Frank Kessie baru dimainkan di babak kedua. Gianluigi Donnarumma bahkan tidak dimainkan sama sekali. Nah, selain faktor kebugaran yang lebih baik, beberapa pemain kunci Milan pun diprediksi akan kembali bermain. Ismail Bennacer dan Alexis Salemaker diprediksi kembali bermain nanti. Belum lagi Lord Ibra yang nampaknya akan siap bermain selama 90 menit. Beberapa pemain Milan bahkan berada dalam top performnya seperti Frank Kessie, Theo Hernandez, Brahim Diaz, dan juga Pierre Kalulu. Serangkaian fakta inilah yang menjadi modal berharga Milan untuk melanjutkan hegemoninya atas Cagliari. Alasan ketiga adalah kelemahan lini belakang Cagliari.
Jika dilihat dari beberapa pertandingan terakhir, terdapat dua kelemahan mendasar dari lini belakang Cagliari yang dikomandoi pemain senior Diogo Godin. Saat menghadapi tim yang mengandalkan strategi high pressing, lini belakang Cagliari selalu kewalahan dan beberapa blunder pun terjadi akibat mudah paniknya mereka. Di pertandingan terakhir, ketika kalah 0-1 dari Fiorentina, lini belakang beberapa kali melakukan blunder akibat strategi high pressing yang dikembangkan Fiorentina. Untung saja hanya 1 gol yang bersarang ke gawang mereka, padahal beberapa peluang emas diciptakan oleh pemain depan Fiorentina. Kemudian ketika kalah 0-2 dari Benevento, penyerang Benevento yang juga mantan striker AC Milan, Lapadula, beberapa kali mampu memenangkan sprint pendek dengan dua bek tengah Cagliari. Hal yang juga terjadi ketika mereka kalah 1-3 atas Inter Milan. Dengan melihat fakta ini, kelemahan yang dimiliki pemain belakang Cagliari seharusnya akan menjadi makanan empuk bagi skuad muda penuh gelora AC Milan. Strategi high pressing merupakan senjata utama AC Milan dalam mengacak-acak pertahanan Cagliari. Cepat atau lambat, blunder pun akan terjadi akibat intensitas tekanan yang tinggi. Dan Lord Ibra akan memiliki peluang besar untuk menambah pundi-pundi golnya yang sempat seret akibat ia tidak bermain selama beberapa minggu. AC Milan pun dapat memanfaatkan kecepatan Theo Hernandez, Alexis Salemaker, Brahim Diaz, dan Hakan Çalhanoğlu dalam membelah sisi sayap Cagliari yang terkesan lamban. Walaupun memiliki keunggulan di berbagai sisi, AC Milan harus tetap mewaspadai semangat tim Cagliari untuk mengakhiri periode negatifnya. Jangan pernah memandang remeh lawan. Kita tentu masih ingat, Milan hampir saja kalah dari Parma dan Genoa. Tim-tim yang dari sisi peringkat justru berada di bawah Cagliari. AC Milan juga patut mewaspadai salah satu pemain kunci Cagliari, yakni Raja Nainggolan. Walaupun berkategori The Player of Yesterday karena masa emasnya sudah habis, namun pemain berdarah Batak ini masih menyisakan kehebatannya. Aku sendiri awalnya terkesan dengan pemain ini ya guys. Selain berdarah Indonesia, karakter mainnya sangat maskulin. Belum lagi tendangan geledeknya yang luar biasa. Namun nama pemain berjuluk Ninja ini justru lebih banyak menghiasi media dengan berita-berita kontroversialnya ya guys. Cenderung miring. Nah, hal ini yang mungkin menjadi alasan karirnya relatif tidak berkembang di 2 tahun terakhir. Milan harus tetap mewaspadai pemain ini karena kualitas long shoot-nya. Apabila ditempatkan sebagai gelandang serang, pemain ini dapat tiba-tiba mengancam gawang lawan lewat akurasi tembakannya. Fakta inilah yang harus diwaspadai Frank Kessie, Tonali, dan Bennacer jika harus berhadapan dengan Raja Nainggolan. Jika pemain ini dapat diredam, peluang menang skuadra Il Rossoneri pun akan semakin besar. Nah, dengan melihat serangkaian fakta dan analisa di atas, kemenangan 2-0 rasanya cukup bagi AC Milan untuk mempertahankan peringkat pertamanya. Apabila ini terjadi, maka Milan kemungkinan besar akan menjadi juara paruh musim, terlepas dari hasil pertandingan terakhir melawan Atalanta. Hal ini tentu menjadi modal berharga untuk menyongsong putaran kedua nanti. Semoga saja manajemen AC Milan juga membeli pemain-pemain yang tepat di bursa transfer ini ya guys, sehingga mereka pun akan menambah kekuatan Milan. Patut diingat, putaran kedua pasti akan lebih berat, belum lagi lawan-lawan di Liga Eropa dan Coppa Italia yang levelnya juga semakin meningkat. Namun aku tetap optimis bahwa Milan akan meraih Scudetto-nya di musim ini, mengulang prestasi yang sama 1 dekade yang lalu. Demikian prediksi singkatku tentang pertandingan Cagliari melawan Milan ya guys. Jika kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar. Nah, kalau kalian baru pertama kali menyaksikan channel ini, jangan lupa intip kolom deskripsi ya, karena setiap profil pemain ataupun prediksi pertandingan yang sudah tayang sebelumnya, linknya aku sertakan di situ. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagramku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya, juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Aku pun mulai berbagi momen-momen keseharianku di akun ini ya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan walaupun program vaksin sudah dimulai. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!